salat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin salat dilakukan dalam keadaan lalai. Kalau salat tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan salat masih dilakukan dalam banyak kelalaiannya, maka salat yang seperti itu tidak bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ketika salat kita sungguh-sungguh, maka itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati shalah fa in suluhat suluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dari apa-apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dari Alkitab, itu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan mengingat Allah melalui ibadah salat itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu sembunyikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian hadis, ya, riwayat Imam Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Imam Syekh Albani. Kata Rasulullah, amalan yang pertama dihisab atau ditanya di akhirat nanti adalah amalan salat. Maka siapa yang baik amalan salatnya, baik pula amalan yang lainnya. Dan siapa yang rusak amalan salatnya, maka rusak pula amalan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani. Pertama, pada hari yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang istimewa ini, kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini
kita masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan sudah berapa hari dan sampai terakhir nanti, dan berbagai macam ibadah yang akan kita lakukan, kita lanjutkan pada bulan Ramadan ini, betul-betul bisa menjadikan kita orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid yang saya hormati, angku-angku nenek mama alim ulama, jadi pandai tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, ibu-ibu pondok kandung yang saya muliakan, pemuda-pemudi harapan bangsa dan negara, serta anak-anak kami yang hadir pada pagi ini yang kami sayangi, umumnya hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kajian subuh kita adalah sudahkah berfungsi salat dalam kehidupan kita? Sudahkah berfungsi salat dalam kehidupan kita? Dalam ayat yang kita baca tadi terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Di situ ada perintah Allah yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, perintah untuk membaca Al-Qur'an. Perintah kedua adalah waqimis shalah, dan dirikanlah salat. Karena salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ketiga dalam ayat itu, poinnya adalah bahwa salat itu merupakan ibadah yang paling utama atau mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang keempat, perlu kita sadari bahwa dalam ayat itu apapun yang kita lakukan tidak sedikit pun luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pagi ini fokus kajian kita adalah waqimis shalah, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka judul kajian kita, sudahkah salat berfungsi dalam kehidupan kita? Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang telah salat dalam kehidupan ini, tetapi salat itu belum meresap dalam kehidupannya. Banyak orang yang sudah salat tapi di luar salat dia tidak menjadi pribadi-pribadi yang salat. Dia sudah salat sebenarnya, tetapi salat itu masih belum berfungsi dalam kehidupannya. Salat belum mampu mencegahnya dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Padahal kita dituntut sebenarnya dalam hidup ini, ketika kita orang yang salat, maka salat yang kita lakukan itu harus bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka manfaat yang paling utama salat itu mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Ya. Maka kalau sekiranya kita merasa
Ya, yang tahu tentu kita masing-masing Bapak Ibu. Yang tahu tentu kita masing-masing. Kalau diri kita selama ini telah salat, lalu kita merasakan saya rasanya ya tidak ada lagi dosa yang saya lakukan. Yang tahu kan kita sendiri, Bu. Ya, bapak-bapak ini nggak tahu apa pekerjaan ibu, ya, aktivitas ibu, ya, masing-masing pribadi yang tahu. Ya. Ataupun kita menyadari rasa-rasanya masih ada dosa yang saya lakukan ini, sementara saya sudah sholat. Kalaulah sekiranya begitu kita sudah sholat, tetapi sholat itu belum berfungsi dalam kehidupan kita, kita masih melakukan perbuatan dosa, maka perlu ada pertanyaan. Ada apa dengan salat yang saya lakukan? Ada persoalan apa sebenarnya dengan salat yang telah saya lakukan? Maka terlebih dahulu kita lihat perbuatan keji dan mungkar. Apa sih perbuatan keji itu? Apa perbuatan mungkar? Perbuatan keji, ya, kata ulama, kata mufassir, itu kata-kata fahsya itu, ya, terulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Fahsya, kalau bahasa kita fahsya itu artinya keji, ya. Kalau keji itu artinya bentuk perbuatan dosa itu sudah agak kelewatan, tidak wajar sebenarnya dilakukan. Maka perbuatan keji itu berasal dari kata fahusya yang berarti melampaui batas dalam keburukan, ya. Baik dalam bentuk ucapan kita ataupun bentuk perbuatan. Di perbuatan yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan itu sudah, ya, melampaui batas yang wajar, itu keji. Tidak wajar lagi. Bentuk ucapan kita, bentuk perbuatan kita sudah melampaui batas. Perbuatan yang sangat buruk termasuk dosa-dosa besar seperti membunuh. Itu salah satu contohnya. Kemudian ulama membagi perbuatan keji itu dah. Ya. Perbuatan keji yang pertama adalah perbuatan keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya perbuatan keji kepada Allah? Bentuk perbuatan keji kepada Allah adalah yang pertama yang jelas mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau musyrik. Orang yang menduakan Allah, ya. Orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji juga tergolong dalam bentuk mengakui kekuatan gaib, ya. Ya. Selain daripada Allah, artinya menduakan Allah, bersekutu dengan jin, iblis dan syaitan. Sangat suka berdukun, itu perbuatan keji. Seketek-seketek dukun, seketek-seketek dukun, ada masalah dukun. Padahal Rasulullah mencontohkan kepada kita apa yang dilakukan Rasulullah. Apabila beliau menemui satu masalah, yang pertama beliau lakukan berwuduk dan beliau salat, mengadukan persoalan kepada Allah. Ya, perbuatan keji yang besar. Satu. Yang kedua, perbuatan keji itu adalah kepada sesama manusia, seperti berzina, ya, kikir, menzolimi orang, bersumpah palsu, berkata kasar, bertindak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat umum. Yang jale-jale itu tidak sepandang manusia, itu memang enggak benar kerjanya itu. Keji. Kemudian perbuatan mungkar apa? Kita baca dalam pendapat ulama juga para mufassir. Kata-kata mungkar dalam Al-Quran katanya terulang sebanyak 15 kali lah. Mungkar, untuk mengingatkan kita menjauhi kemungkaran. Mungkar.
Ya. Apa perbuatan mungkar itu? Sesuatu yang tidak dikenal dan tidak diinginkan, diingkari. Ndak niyo orang mencari perbuatan mungkar itu mungkar. Sesuatu yang tidak kenal atau diingkari, tidak diinginkan dalam kehidupan. Tidak hanya bagi seseorang sebenarnya. Orang banyak sangat tidak menginginkan kemungkaran. Karena akibat dari perbuatan-perbuatan mungkar itu akan merugikan orang secara umum. Banyak orang yang kanai dari perbuatan mungkar itu. Ya, perbuatan mungkar. Kata ulama, sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan adat, ya, istiadat masyarakat. Dari perbuatan keji dan mungkar tadi, maka kita simpulkan apa sebenarnya larangan Allah terhadap perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di dalam agama Allah melarang, ya, maka diharamkan hukumnya bagi orang-orang melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu, karena itu merupakan perbuatan dosa yang bisa merugikan diri, merugikan orang lain. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, lalu sudahkah, ya, bagaimana sebenarnya salat yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar itu? Bagaimana sebenarnya salat yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar tadi? Yang pertama, salat yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu, ketika kita baca pendapat Imam Al-Ghazali, kata beliau, salat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin salat dilakukan dalam keadaan lalai. Ya. Salat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin salat dilakukan dalam keadaan lalai. Kalau salat tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan salat masih dilakukan dalam banyak kelalaiannya, maka salat yang seperti itu tidak bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ketika salat kita sungguh-sungguh dan salat kita itu kita lakukan, ya, tidak dengan lalai, banyak kelalaian, maka itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu dinyatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Beliau mengutip hadis. Bagaimana hadis itu mengatakan? Hadis rawi Imam Ahmad, ya. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang terputus, ya. Di situ disampaikan pemahamannya 3. Kata Imam Al-Ghazali, pertama, salat itu harus dilakukan seakan-akan itu salat yang terakhir dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya Nabi ketika mengimami salat, sebenarnya Nabi itu ingin berpesan kepada jamaah, kepada umat. Kata Nabi, sungguh-sungguhlah kalian salat, ya. Bisa jadi ini salat terakhir kalian. Sungguh-sungguh. Yang kedua, maksudnya hadis tadi itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh salat? Imam Al-Ghazali mengutip hadis tadi itu. Kata beliau adalah bahwa ketika kita salat, putuskan pikiran dan ingatan kita dengan persoalan kehidupan dunia ini. Yang ketiga, ketika kita salat, maka apapun bentuk keinginan-keinginan nafsu, ketika salat itu jangan pernah lagi diingat apa-apapun yang kita inginkan sebenarnya. Keinginan awak kan banyak di dunia itu. Banyak sekali keinginan kita. Dalam surah Ali Imran contoh ayat 14 itu. Zinna linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kami jadikan terasa indah pada pandangan manusia itu kecintaan terhadap sesuatu yang diinginkannya. Pertama, kecenderungan kecintaan kepada perempuan-perempuan atau lawan jenis, sebaliknya laki-laki kepada perempuan.
kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta yang bertumpuk dari jenis emas dan perak, kecintaan kepada kuda-kuda pilihan, ya, kendaraan-kendaraan yang mewah, binatang ternak, sawah dan ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu semuanya keinginan-keinginan perhiasan dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Mana tempat kembali yang baik itu? Ketika kita hidup di dunia ini beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, Allah insya Allah menyediakan bagi tempat kembali yang baik. Apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita harus salat dengan sungguh-sungguh ketika kita ingin tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang kedua, salat harus dilakukan secara sempurna, memenuhi rukun syarat sah salat, kemudian berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Memenuhi rukun itu maksudnya tidak hanya sekadar memenuhi rukun salat. Kita sudah tahu mulai dari berdiri tegak lurus, niat sampai salam. Kita tahu semua rukun salat yang 13 itu. Tetapi ketika kita melakukan salat secara kaifiatnya salat, sudahkah semua itu kita lakukan dengan benar? Bagaimana kita berdiri tegak lurus? Bagaimana kita membaca niat? Sudahkah termasuk ikhlasnya niatnya? Bagaimana ketika kita takbiratul ihram sampai salam? Evaluasi semua itu. Ya. Tetapi ketika hanya itu gerakan-gerakan rutinitas yang kita lakukan, tidak bisa kita memahami apa arti dari bacaan dan gerakan yang kita lakukan, maka tidak akan meresap dalam hati kita. Ya, syarat sah salat lah tahu sudah. Ya, syarat sah salat itu kan masuk waktu salat, menutup aurat, ya, kemudian menghadap kiblat, berniat, sudah tahu semua. Tapi hakikatnya ketika kita melakukan syarat sah salat sudah kita lakukan dengan benar. Ya. Kemudian khusyuk, ini sangat penting. Sering sampaikan di kajian oleh para ustadz, para buya, ya, khusyuk itu sangat penting dalam salat itu. Maka ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka nanti di akhir ayat, di beberapa ayat terakhir dalam surah Mu'minun itu dikatakan sebagai pewaris surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Beruntung orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang sangat penting kita adalah bagaimana cara khusyuk dalam salat itu. Ya. Pernah ada pelatihan Bu Ibu, itu membayar sangat mahal itu. Didatangkan materinya sumber dari Jakarta, pelatihan salat khusyuk. Biayanya sekian ratus juta Pak. Salat khusyuk diinapkan di hotel berapa hari, pelatihan salat khusyuk. Tapi tak berhasil tidak tuh. Pelatihan salat khusyuk itu membayar lo sekian surang kan. Bapak Ibu, ketika kita ingin khusyuk salat kita, ya, salah satu saja kita sampai yang sangat penting itu adalah kita ingatkan bahwa kita harus mengerti dan paham yang kita baca di dalam salat dari takbiratul ihram sampai salam. Tahu kita arti itu. Sangatlah tidak wajar dan sangat malanglah, atau bisa jadi dikatakan celaka dia kalau sekiranya sudah ada pengajian-pengajian seperti ini, sementara ini selama ini belum khusyuk salatnya, tapi tidak pernah ada usaha dari dirinya untuk meningkatkan kualitas salatnya, untuk khusyuk dalam salat. Tidak ada usaha sama sekali. Contoh kini kan lah disampaikan. Ya.
dalam solat itu harus tahu arti solat. Pernahkah kita berusaha untuk menghafal arti bacaan solat? Ambo dulu bu ketika maja di anak-anak ngaji, nak TPQ MDA, salah satu yang ambo ajarkan anak-anak itu adalah Anda harus mengerti bacaan solat beserta artinya. Itu maja. Ya, anak-anak itu mengaji begitu, ya. Ketikanya selesai mengaji, tahu arti bacaan solatnya. Bisanya meresapi bacaan solat nanya baca itu tahu apa artinya. Tapi kalau awak solat tidak tahu sama sekali arti yang dibaca itu nggak bisa khusyuk itu. Maka kita harus tahu artinya, berusaha kita untuk menghafalnya. Lalu ibu-ibu belakang mungkin sebahagian yang umur 7 balik tahun, ya, ibu 7 balik, aku tak balik kan? Awak lah payah apa Ustaz? Ndak apa ndak lah bu baca-baca, saya bukan tekanan. Baca saya baca. Masa solat awak 5 kali semalam nak japal. Bapak Ibu jamaah subuh rahmati Allah, ya. Yang ketiga, ada tanda-tandanya dalam kehidupannya. Ada tanda-tanda orang yang tercegah dari perbuatan keji mungkar itu. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah hatinya bersih. Barasi hatinya dalam kehidupan kau. Jadi hatinya ndak, ya, busuk bau ulek-ulek tu. Ya bu, hati ndak busuk boleh ulek. Kan ada orang solat tapi kami tak elok seorang kerana. Sama jo ayam maram jurangnya karapu surang. Mendakek dan stek karapu saya. Mendakek dan stek tersinggung namanya, mengecek tersinggung namanya. Ya. Orang yang solat itu hatinya bersih, akhlaknya baik. Tercermin dalam kehidupannya, hatinya bersih. Maka Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghah iza suluhat, ya. Sungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah manusia. Segumpal daging itu rusak, rusaklah manusianya. Orang yang salat ndak kaya paliaro dalam hatinya sifat-sifat tidak baik. Ndak ada sifat dengki, ndak ada sifat sombong, ndak ada sifat takabur, ndak ada sifat suka memfitnah orang, ndak ada sifat suka bagunjiang. Segala perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak yang buruk dibuang dari hatinya. Barasi hati orang salat itu orang yang salat. Tapi kalau masih buruk parangainya, berarti tidak berbekas dalam hidupnya. Salat tidak mencegah dia ada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian imannya bertambah. Orang yang benar salatnya, yang bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, imannya bertambah. Kenapa? Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu biasa bertambah dan bisa berkurang. Semakin sering dia salat, semakin khusyuk dia salat, semakin benar salatnya, imannya dalam kehidupan semakin kuat. Contoh, pernah kita contohkan begini. Ketika ada acara, apakah rapi, apakah acara apapun, atau ketika kita ada kegiatan, lalu tadang azan, ya. Kita contohkan ya, ada seorang pimpinan, ketika lah tadang azan, pimpinan yang bijaksana, yang kuat imannya, dia akan mengskor rapat. Rapat kita skor berhubung sudah azan, ya, sampai selesai salat kembali ke ruangan ini. Tetapi orang yang tidak kuat imannya, dia akan rapat juga waktu zuhur sudah masuk sampai jam 2 malah rapat dia, sampai jam 3 malah. Bekolah dia akhir-akhir waktu salatnya. Kalau bagi peserta rapat atau ada karajo, contoh mau peserta rapat Pak. Kalau lah tadanga azan wak peserta rapat kuah. Kalau wak ikut rapat tanang-tanang saja waknyo, ndak gelisah wak do, iman wak lemah itu. Lemah iman itu. Gelisah dia. Ni lah azan orang rapat je dia kau minta izin saya kan keluar salat dia. Baru kuat imannya itu. Imannya bertambah. Kemudian semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang benar salatnya tadi bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dia semangat untuk melakukan kebaikan. Semangat melakukan kebaikan. Ya, kemudian mencegah diri dari perbuatan dosa. Nya menjadi orang-orang yang hati-hati dalam kehidupannya. Hati-hati bananya. Jangan dosa gadang le. Dosa sekecil apapun
dia sangat berhati-hati dalam kehidupan ini, itu baru menjadi bukti salatnya bisa mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, ya, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah salat kita, ya. Yang pertama, salat dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah lalai dalam salat, lalai dari segi waktu melaksanakan salatnya, lalai dari segi ketika kita tidak khusyuk, lalai di luar salat. Kemudian salat harus dilakukan secara sempurna, baik syarat dan rukunnya, syarat sah salat dan khusyuk. Kemudian, ya, harus ada bukti tanda-tanda salat dalam kehidupan kita, baru kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah kajian kita pada subuh ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.